dengerin aku ya, dengerin teman-teman. Jadi dari perkataan dia itu sudah jelas ya, bahwa dia menyembah firman, menyembah suara, dia menyembah suara, dia menyembah firman, dan dia sudah mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama, dan dia juga sudah mengatakan bahwa Kristen itu yang membuat orang luar negeri, dan dia juga sudah mengatakan bahwa nabi tidak ada agama Kristen. Jadi yang tidak berilmu siapa teman-teman? Teman-teman jawab di bawah. Yang tidak berilmu sekarang siapa? Jawab di bawah. Ayo, ayo. Coba teman-teman yang tidak berilmu sekarang siapa? Jawab. Setelah dengarin. Udah kau masuk ke rumah Jum, coba biar aku naikin balu apa? Dari tadi kamu ngomong agama-agama, hanya kaulah di dunia ini yang beragama. Jangan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, debat virtual lintas agama. Dan tentu saja channel ini bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan debat virtual lintas agama, yang pada kesempatan kali ini seorang mualaf cerdas, tegas menghadapi lawan debatnya, siapa lagi kalau bukan Bunda Hesti, menjawab pertanyaan dari seorang oten yang sok tahu tentang ajaran Islam. Mari kita saksikan debat selengkapnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice, tentu saja agar channel ini semakin berkembang. Selamat menyaksikan. Karena kamu itu nggak ada isinya, susah kamu tanya. Nggak ada isinya. Kau yang tidak menjawab dari tadi pertanyaanku. Aku pula kau bilang nggak ada isinya berdua. Kau dari tadi tidak menjawab pertanyaanku. Yang memberi nama agama Islam siapa? Jawab. Yang memberi agama Islam, yang memberi agama Islam ya Nabi kami, Tuhan kami. Tuhan kami Allah. Allah. Ali Imran 19, di situ jelas dituliskan agama yang diridhoi Allah di sisi Allah itu agama Islam. Benar. Ali Imran 19, Allah kami. Ya, oke. Sekarang saya tanya, pertanyaannya sama. Siapa yang membuat agama Kristen? Pertanyaan siapa? Pertanyaannya sama. Siapa yang membuat agama Kristen? Iya, aku jawab. Kau baca mulai dari kitab Kejadian sampai ke Wahyu, kalau ada Tuhan kami, inilah agama Israel yang kupilih dan aku ridhoi. Kalau ada seperti tertulis, aku sembah Tuhan. Ya? Nggak perlu, pertanyaanku bukan itu pertanyaanku. Iya, siapa yang membuat pertama kali agama Kristen? Siapa? Kristen itu bukan agama. Dan tahu ya, Kristen bukan agama. Terus kau punya Kristen itu kalau bukan agama apa coba? Arti Kristen itu pengikut Kristus. Iya, aku tahu artinya. Sekarang saya tanya, kalau Kristen itu bukan agama, besok kau ke dinas penduduk, kau bilang sama dinas penduduk, jangan bikin agama karena aku nggak punya agama. Ayo, berani nggak? Kulihat dulu KTP ku ya. Kulihat dulu KTP ku ya. Iya, lihat KTP kau. Di KTP apa? Dia lihat di KTP dia apa? Apa KTP dia? Agama gak situ? Lama kali. Ayo. Mana lama kali di KTP kau tuh ada agama Kristen. Kau besok pergi ke dinas penduduk, kau ganti tuh, jangan Kristen lagi. Halo. Apa? Oh, di sini masih dibuat di sini agama Katolik, masih dibuat di sini agama Katolik. Masih di sini dibilang. Perasaanku, dengerin dulu. Perasaanku udah diganti, dibuat. Dengerin dulu, dibuat Katolik dan Protestan, nggak ada dikatakan agama. Di Kristen di Indonesia ini dikatakan, dengarin dulu, dikatakan jadi agama karena kita ini kan tinggal di negara ini. Udah mulai ngeles. Tadi kau bilang Kristen itu bukan agama. Agama itu. Nah, tadi kau bilang
di bawah itu saksinya ya, yang 400 orang saksinya. Tadi kau bilang Kristen itu bukan agama, makanya aku suruh kau besok pergi ke dinas penduduk, bilang sama dinas penduduk bikin di situ agama, jangan kau bikin agama organisasi, bilang. Nah, terus kau bilang tunggu dulu, aku tunjukkan KTP. Tunjuk, gak, kau geles. Tunggu dulu, tunjukkan kau ambil KTP ku. Makanya kau datang ambil KTP kau tunjukkan. Oh ternyata agama. Ini kan KTP ku yang lama, KTP ku yang lama ini. Kalau ini ngeles kau udah besok nggak kau ngeles besok kau udah ngeles, malas aku. Besok kau pergi ke dinas penduduk, kau ganti tuh, bilang sama dinas penduduk, Pak ini jangan agama, jadi Pak organisasi, karena jawabannya Katolik tuh ya. Besok kau ke dinas penduduk. Pas tuh ku bilang seperti ini, dengarin, hapus itu agama itu, buat Katolik di situ. Aku bilang kayak gitu. Kalau di surat tugasku kayak gini, aku dibuat di sini beragama Islam, surat tugasku. Nah itulah. Ku suruh dihapus itu agama itu. Yaudah, pergi kau besok ke dinas penduduk, bilang jangan pakai agama, jadi Pak organisasi besok, jangan nanti udah malam ini. Organisasi pun tidak boleh dibuat di situ organisasi, tapi ya terserah kau, pokoknya jangan pakai agama, karena kau tadi bilang Kristen bukan agama. Terserah kau. Dengarin dulu. Iya, karena kita tinggal di negara ini, maka dibuatlah itu jadi suatu agama. Karena kita dengarin dulu. Aku kalau udah kau ngeles malas aku. Makanya kau tuh di awal jangan sosok ngebacot. Di awal tadi kau bilang loh, itu di bawah itu menyaksikan. Di awal kau bilang Kristen itu bukan agama. Makanya aku suruh kau pergi ke dinas penduduk. Mana ada agama? Ya udah besok kau pergi, ya kan nih. Besok kau pergi ke dinas penduduk, kau ganti tuh ya. Jangan agama, organisasi apa terserah. Iya, terserah. Dengarin. Iya. Tidak ada Yesus kami datang membawa agama. Ini loh agama Kristen yang kupilih dan kuridhoi. Tidak ada. Gak ada Tuhan kami seperti itu. Kalau ada Tuhan kami seperti itu, udah tentulah kami itu akan diajarkan kebencian. Ya, agama kami dong yang benar. Di luar itu semua penyembah setan. Ya patut dong seperti itu. Nah terus, jadi Kristen itu dari mana? Dari luar negeri. Dari luar negeri. Alhamdulillah dia jujur. Dia jujur. Kristen itu dari luar negeri. Alhamdulillah dia jujur. Nah, bentar dulu, santai. Artinya yang membuat agama Kristen, yang membuat organisasi Kristen itu bukan Tuhan ataupun Yesus, tetapi orang lain. Nah, deal. Oke. Ya memang iya. Lanjut. Dengarin. Tidak ada Tuhan kami mengatakan ini loh agama Kristen yang kupilih, tidak. Di abad 1, kamu tahu nggak abad ke-1? Ya terus ya di abad ke-1 kenapa terus? Berapa puluh tahun itu abad 1? Terus ya di abad ke-1 kenapa terus saja? Abad ke-1 menurut pemikiranmu berapa puluh tahun? Udah terus, nggak capek aku ngitungnya, udah terus aja ngomong. Tahu aku tujuan kau. Nah, di abad ke-1 itu kata caciannya orang-orang Yahudi Yahudi, dasar pengikut Kristus. Itu kata-kata cacian itu, maka dikatakan itu jadi Kristen. Oke, jadi kamu mau bilang di abad pertama itu Kristen duluan? Ya. Pertama, iyalah. Oke, kalau kamu merasa di abad pertama Kristen duluan, sebutkan satu nabi agama Kristen. Udah, kau baca di 2 Galatia. Dengarinlah dulu. Kau baca di Galatia 2 dikatakan di situ seorang Kristen baik dalam tubuh maupun di luar tubuh. Sebutkan satu nabi agama Kristen. Ayo. Tidak ada Kristen. Kristen itu setelah waktu datangnya Yesus. Jujur dia guys. Nah, bisa nggak kamu membuktikan di kitab itu ada di situ agama Islam? Nggak ada. Jujur dia wes. Ya, dengar ya.
Nabi Adam adalah seorang Muslim. Muslim itu artinya berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada Tuhannya. Nabi Adam hanya menyembah satu Tuhan pada saat itu, yaitu Allah. Kami. Siapa yang menyembah satu Tuhan pada saat ini? Sampai saat ini siapa yang menyembah satu Tuhan? Kami orang Islam, ya. Terus, nah, kalau kamu mengatakan orang Kristen sudah ada dari dulu, kamu tidak bisa menjawab satu nabi orang Kristen. Tidak ada nabi agama Kristen, sudah kau akui. Nah, kalau kau mengatakan dari dulu sudah ada Kristen, sebutkan satu orang yang menyembah, satu nabi yang menyembah Yesus, juga tidak ada. Artinya apa? Nabi-nabi zaman dulu sama dengan kami saat ini, menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Paham? Lanjut. Nah, kalau si Adam, Nabi Adam yang di Al-Quran itu memang benar itu Muslim dan Islam. Tidak apa-apa, itu memang keimanan kalian ya. Tetapi ya udah sebutkan Adam yang di dalam Bible agama Kristen, sebutkan kalau ada. Memang tidak ada, karena Yesus itu datang 2000 tahun yang lalu. Gimana sih? Yesus datang kan 2000 tahun yang lalu. Gimana cara berpikirmu? Andai kata Yesus datang di abad pertama aja, zamannya si Adam, ya tentu akan dikatakan pengikut Kristus. Gimana sih? Mana ada dikatakan di situ? Tuhan kan mengatakan ini loh agama Israel yang kudidohi, ini loh agama Islam yang kudidohi. Gak ada di kitab kami seperti itu. Dan ada kamu tesomologi sesuai tertulis yang di Al-Quranmu itu, makanya saya katakan si Adam itu Muslim dan Islam. Tidak sama dari syahadat. Nah, tidak ada cocomologi. Kalau kamu mengatakan cocomologi, sekarang saya tanya, Adam yang diceritakan di dalam Bible mau di Perjanjian Lama itu kitab siapa? Ayo. Siapa? Itu kitabnya orang Israel. Kau orang apa? Orang Batak. Dengarin. Jadi Tuhan kami sama pakai kitab orang Israel. Pak, kok kenapa? Yesus itu kan orang Yahudi. Udah orang Israel, para murid itu juga orang Israel. Keselamatan datang dari Israel. Dan Yesus mengatakan, pergilah dan jadikan seluruh bangsa muridku. Dan kecuali aku orang Batak datang ke Israel, lantas aku mencuri, dan kecuali aku datang ke Israel, lantas aku mencuri kitabnya orang Israel, kubuatlah di situ nabiku lebih terang di lugat ampunan, dan kubuat di situ nabiku yang berbeda. Nabi kau itu kan? Itu Nabi kau itu kan? Mencuri, gimana sih? Nabi kau itu kan? Coba kau baca, itu ada kawanku bilang, kau disuruh baca Matius 5:20. Aha, kalau seperti ini. Dia nggak mau bermain data, dia cuma main ini aja. Dia nggak mau bermain data. Misalnya aku bermain data, tapi kalau aku buka-buka data gak lemot lama. Aku ingat isinya itu, tapi kalau ayat itu aku nggak ingat isinya, aku ingat. Oke, sekarang dari tadi dengerin. Kau aja banyak ngomong lah. Udah kau naik ke rumahnya Bang Juma cepet, biar kau naikin. Ku turunkan nanti ratus lain Bang Juma ada. Iya, dikit lagi. Jadi aku ingin menyampaikan sama saudara-saudaraku yang Islam bahwa mulai dari si Adam sampai ke Yesus itu bukan orang-orang yang sama. Mulai dari si Adam yang di Al-Quran sampai ke Nabi Muhammad itu bukan orang yang sama. Tuhannya pun juga beda. Yang disembah si Musa adalah Yahweh Adonai Elohim Ewad. Kalau kalian mengatakan itu Tuhan yang sama, sejak kalian mengucapkan Adonai Elohim Ewad, yang ada ditempelin guru-guru kalian tempelin. Kalau kami tidak haram kami mengucapkan itu, Yahweh bisa disebut, Adonai bisa disebut, Elohim Teos bisa disebut. Iya, karena kalian itu kalian suka menyebut-nyebut karena kalian mencuri nama-nama, mencuri kitab-kitab. Kau tadi sudah mengakui bahwa Perjanjian Lama adalah kitabnya Israel. Kenapa kau pakai? Bukankah di situ, bukankah kitabnya Israel itu tidak ada di situ menyebutkan nama Yesus? Kenapa kau pakai? Kau kan agama Kristen. Kitabnya Israel tidak ada menyebut agama Kristen. Kitab kau itu Perjanjian Baru, Baduap. Dengerin. Dari tadi kau yang ngomong panjang kali lebar, Baduap. Karena kau itu nggak ada isinya. Yang nggak ada isi dari tadi kau, yang nggak ada isi kau dari tadi. Pertama, kau sudah mengakui bahwa kau tidak punya nabi agama Kristen. Kedua, kau sudah mengakui bahwa
agama Kristen itu bukan agama, ya kan? Ketiga, kau sudah mengakui bahwa agama Kristen adalah dari luar negeri, ya. Keempat, kau juga sudah mengakui bahwa yang kau sembah adalah firman. Udah. Jadi yang tidak berisi itu kau sudah jelas. Dengerin ya, dengerin aku adik ya, dengerin teman-teman. Jadi dari perkataan dia itu sudah jelas, ya, bahwa dia menyembah firman, menyembah suara, dia menyembah suara, dia menyembah firman, dan dia sudah mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama, dan dia juga sudah mengatakan bahwa Kristen itu yang membuat orang luar negeri, dan dia juga sudah mengatakan bahwa nabi tidak ada agama Kristen. Jadi yang tidak berilmu siapa teman-teman? Teman-teman jawab di bawah. Yang tidak berilmu sekarang siapa? Jawab di bawah. Ayo, ayo. Coba teman-teman yang tidak berilmu sekarang siapa? Jawab. Setelah dengar. Udah kau masuk ke rumah Juma, coba biar aku naik balu apa? Dari tadi kamu ngomong agama-agama, hanya kaulah di dunia ini yang beragama. Jangan enggak agama aku Kristen. Udah. Enggak, Buddha agama, Hindu agama. Arti Kristen itu ada udah jelas. Baik, aku bilang pengikut Kristus. Dan Kristus itu artinya Tuhan yang menyelamatkan. Mulai dari si Adam sampai ke Yesus itu artinya orang itu mengikuti Tuhan. Memang tidak ada dikatakan di perjanjian lama itu karena Kristen. Ya karena Yesus kan datang 2000 tahun yang lalu, kan sudah kubilang. Andai kata Yesus datang di zamannya si Adam, pasti dikatakan pengikut Kristus. Gimana sih saya gaya kata Bang Juma baluap. Kata Bang Juma gini, kata Bang Juma, mau cari PK, pansos dan koin. Kau mau PK sama Bang Juma, mencari pansos dan koin. Udah kau masuk di rumah Bang Juma sana. Enggak usah, kami enggak usah nanti pakai pemer yang ada dulu cuma kan. Tidak, kalau enggak gini, kau besok mau jam berapa biar aku kabarin. Kau enggak ke rumahku aja besok. Terserah, aku ini. Ya udah jam berapa? Jam 10 pagi. Kau suka mulang. Tapi nanti aku udah buka room kok nggak datang. Enggak, penting kamu datang besok menyaksikan kami, kamu nonton anteng di bawah gitu, ya. Terbaik kali, ku tandai kau nanti baluap. Nanti kau udah itu nggak datang, kau itu malesnya. Udah nah, ini. Ku aja dia berani datang kok, banyak kali cerita. Kaunya kalau Bang Juma itu sekarang aja nunggu kau loh di sahabat Bang Juma. Kalau kau mau, nanti ku turunin yang di atas. Makanya tadi aku bilang suruh si Juma live, aku live. Gimana sih? Itu namanya PK baluap, itu namanya PK. Ya kalau kamu PK, suruh dia live, kami atau aku yang live, dia naik turunku, dia naik live. Kan aku bilang Bang Juma nunggu kau sekarang di sana. Kalau aku mau naik di room kalian sudahlah, nggak ada kalian. Astagfirullahaladzim. Bang Juma udah aku kabarin loh, beliau nunggu kau di sana. Sudahlah. Sudahlah, aku tak mengerti apa yang kau katakan padaku. Dengar dulu. Besok jam berapa? Debatnya Sesra Soru itu, moderator apalah moderator seperti itu. Datang si Dodi, aku meminta waktu 20 menit karena aku tadi habis waktu menjawab ini. Dan itu urusannya. Lah datang moderatornya itu karena dia pro. Ya sudah, kita berikan waktu 10 menit. Karena 10 menit yang sama dong. Jangan fitnah kau ya. Itu di kalau nggak salah di waktu itu di Esra Soru itu kalau nggak salah ya Bu Esra Soru atau siapa itu Budi Asali. Iya Esra Soru. Itu Bang Juma waktunya sedikit. Bahkan Bang Juma untuk mengapain Bata juga termakan waktunya. Tidak seperti itu. Justru moderatornya di situ nggak adil. Aku menyaksikan sendiri loh. Jangan cerita kau. Bang Juma gitu. Waktu daripada Oten itu cuma sedikit. Itu moderatornya ini pro ke Oten bukan pro ke Bang Juma ya. Aku saksi. Baluap. Andai kata di rumah Mimican itu, di rumah Mimican. Aku sebagai saksi, aku melihat sendiri. Itu moderatornya nggak pro, nggak netral. Dengarin dulu. Waktu sudah diberikan, waktu yang sama. Udah. Lalu si Dondita ngomong, aku minta pertambahan waktu. Emangnya itu pemain sepak bola minta tambahan waktu? Kan tidak. Kita nggak bahas Dondita lah, bahas Bang Juma lah. Kok si Juma yang ngomongin tadi si Donditan sama siapa itu? Si apa itu? Itu aku nggak ngeliat, sama si Yahudi apa itu, si Yahudi Karbitan itu? Billy. Bukan Billy. Bukan si Billy itu, si Kumar.
kepala yang Disuruh dia baca kitab Ibrani, nggak ngerti dia, katanya aku Yudaisme itu apaan? Karbitan kali dia itu. Aku tuh nggak nengok kalau itu. Yang ku maksud itu udah perdebatan internasional loh. Semua orang menyaksikan itu. Harusnya diberikan 10 menit yang sama. Diberikan ke Esra 10 menit, orang itu juga 10 menit. Kenapa cuma hanya diberikan kepada si Dondita 10 menit? Andai kata aku ada di ruang debat itu, pasti ribut lapor-lapor. Pasti itu bisa berjalan. Udah kok gini aja, ini kalau diskusi nggak dilaporkan, dan Bang Juma juga nggak tipe orang yang suka lapor. Banyak kerjaan Bang Juma, nggak mesti kali ngelapor ya. Kalau diskusi nggak ada lapor-lapor. H2H. Dengar dulu, kau dengarkan aku dulu, kau dengarkan. Nah, kalau kau mau sekarang, kau ditunggu di rumah Juma, sudah kukabarin, dan beliau juga menunggu kedatanganmu. Tapi kalau kau mau besok jam 10 pagi, ku tunggu kau di sini. Kalau kau nggak naik, ke mana? Naik aku, tapi aku suruh dia live, aku live. Ya, aku nggak mana live. Itu namanya PK. Kalau dia live, kau live. Di roomku aja kau naik, Bang Juma naik. Enggak, jangan kau atur saya. Ya. Aku nggak ngatur kau lah berjaya. Bibir kau tuh jangan manggil aku saya, tumbuk kau nanti. Dengar ya. Minta aku memanggil saya samamu. Ya makanya dengerin bebe, kau dengerin bebe ya, kau dengerin ya. Kata Bang Juma kalau PK kau cari koin, cari kau pansos cari koin. Jadi mendingan kalau kau mau sekarang kau lagi ditunggu di roomnya Bang Juma. Sudah ku kabarin. Sudah aku bilang sama Bang Juma 1 lawan 1. Nanti diturunkan semua itu. Kau cuma Bang Juma aja berdua sama ada moderator. Dengarin. Udah. Mungkin di sini ada followers di sini, coba TV. Selalu kumarahin orang yang mau give saya. Kalau kamu give saya, yang ada TikTok, pemilik TikTok yang kaya, karena give itu dipotong. 1 untukku, 2 untuk TikTok. Jadi nggak usah apalagi give aku bilang kayak gitu. Mana ada aku butuh gift dari dulu sampai sekarang, nggak ada. Orang aku nggak pernah. Ya udah, kalau begitu besok jam 10 pagi. Nggak pernah aku seperti itu. Ya udah balua besok. Iya nggak saya be ngomong toh. Kalian kasih gift kalian itu sama orang-orang miskin, nggak usah sama saya, karena aku ini masih terjamin kehidupannya, aku bilang. Oke, mulai besok lo mau maisi. Jadi mulai besok ku tunggu kau jam 10 pagi di roomku, Bang Juma di sini. Kalau nggak datang kau besok kemana? Aku tendang kau ya. Naik pun aku ke roommu, udah. Baru setelah itu kususi cuma live. Aku masuk atau aku live dia masuk. Oke, jadi kalau berarti PK 3 orang? Enggak, cuman kami berdua. Berada yang menyaksikan. Ribut nanti kau. Ya mana bisa Baluap? Bisa. Lagian dengerin. Kalau PK pun 3 orang nggak bisa PK. Kalau 3 orang nggak bisa PK. Bukan 3 orang betul yang ku maksud, tapi kami berdua. Kan si Juma ya itu namanya PK Baluap. Enggak usah pada dipencet PK-nya itu. Atau enggak dia live aku masuk ke live-nya, atau aku yang live dia masuk ke live-ku. Ya udah di sini aja, kenapa rupanya kok jadi moderator? Enggak. Jangan tiru gaya-gaya saya seperti gaya-gaya gerindai. Ya. Astagfirullahaladzim. Aku ini bermoral, beretika. Kamu naik ke live-ku atau aku yang naik ke live? Cukup kita berdua. Udah sekarang gini aja, Bang Juma nggak bisa. Baluap. Dengerin dulu Baluap, dengar dulu. Baluap. Bang Juma nggak bisa digituin. Bang Juma itu harus ada pastinya. Kau sekarang maunya kayak mana? Mau dia live, aku masuk ke live-nya. Udah. Takutnya nanti dia itu ngomong, aku di-kick. Itu nanti. Makanya. Masalahnya kalau Bang Juma buka live, terus dia nih buka Pak Komal, terus kalian naik berdua, itu Bang Juma kurang paham nanti memiut kau kalau muncung kau panjang kali lebar. Muncungnya juga panjang kali lebar, kok ngomong banyak kali cinta. Bang Juma itu muncungnya panjang kali lebar sesuai data yang tertulis. Kalau muncung kau panjang kali lebar, asumsi congor. Oke. Kita batasi waktunya 5 menit. Udah. Yang bisa membatasi waktu 5 menit ya harus ada moderator Baluap. Lama-lama aku lempar juga kau pakai ini. Dengarin dulu. Kita batasi waktunya 5 menit. Asal biar jangan nyak-nyak. Kalau aku nanti sudah selesai berbicara ya,
Udah silakan. Kalau belum dikatakan silakan jangan. Yang namanya yang bisa memberikan waktu itu moderator Baluap. Kalau kau sama Bang Juma cuma berdua, nggak ada moderatornya Baluap. Bang Juma itu kurang paham, mute kan kau, congor kau itu. Kau ngomong aja kali lebar, congor, asumsi. Moderatori oleh siapapun, nggak suka. Aku menjalankan sesuai dengan gayaku sendiri. Ya terserah, kau sesuai dengan. Sudah kamu saksikan kemarin itu, dia yang banyak bicara, kok banyak kali cerita. Udah sekarang besok mau di room PK, udah aku bilang dia Bang Juma dia mau PK aja Bang. Itu. Besoklah dia tunggu di live Bang ini biar aku naik besok, oke? Besok live jam berapa? Jam 10 pagi. Ya, itulah pesanmu itu. Kan kalau di sini kenapa rupanya? Sudahlah, tahu aku kualitas kalian gitu, kualitas seperti apa? Nggak bakalan ku naikin yang lainnya Baluap, cuma kau berdua aja Bang Juma. Sudahlah, oke lah ya. Kau takut kali kau. Oke lah ya, nenek lampir ya. Yang nenek lampir itu kau. Nenek lampir. Mana ada di surga kami seks-seks? Nggak ada itu. Oh nggak ada ya di surganya seks. Terus kalau pesundal masuk surga buat apa? Kalau pesundal itu di surga ngapain? Kan karena ada orang itu kan sudah bertobat, itulah si bencina itu. Mana kata tobat di situ? Mana kata tobat di situ? Lah, dengarin. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Tadi melemparnya pertama. Mana kata tobat di situ? Kau baca Matius 21:31. Baca. Mana di situ kata tobat? Dengarin lah. Datang lagi. Mana kata tobat? Dengarin dulu. Datang lagi dia itu kedua kali, menjumpai Yesus, si Zakheus, dikatakanlah di situ, pergilah dan damai sejahtera, jangan berbuat lagi. Nah itu. Mana di situ kata tobat Baluap? Pesundal, pemungut cukai dan pesundal mendahului kau masuk surga. Artinya apa? Itu pesundal di surga ngapain? Bercocok tanam. Karena di dunia dia nggak laku jual darah. Akhirnya dia jual darahnya di surga. Kamu paham nggak kata tertulis dengan kata tersirat? Secara tertulis memang seperti itu dikatakan perempuan itu aku bertobat. Memang tidak ada. Lah Yesus mengatakan pergilah dengan damai sejahtera. Tuh tidak ada. Jangan berbuat lagi. Di mana ada kata jangan berbuat lagi? Di mana ada datanya tertulis jangan berbuat lagi? Ada. Di mana? Kalau bisa nanti kubuktikan sangkal dirimu. Iya mana? Tunjukkan mana? Enggak usah ini. Kalau bisa nanti kubuktikan sangkal dirimu. Udah enggak usah mana di situ katanya jangan berbuat lagi mana? Ayo cepat mana? Kalau udah tunjukkan aja, udah cepat mana datanya? Kita mana? Jangan nangis. Oke, aku gak nangis, buka datanya. Mana datanya? Buka datanya gak lemot aku. Kok padahal ditungguin Bang Juma lo kok di sana Baluap. Udah aku kabarin ke Bang Juma, memanglah kau. Mana di situ? Nih ya kata-katanya dia. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Cedar. Selamat datang di kebenaran. Ayo. Mana di mana? Mana di mana? Matius 8 ayat. Yang ku suruh, yang ku tanyakan di sini di ayat ini Baluap. Di situ ada kata pesundal yang masuk surga. Lari kok ke Matius 8. Baluap.
Pesundal itu Matius apa? 21:31 ku bilang. Yang ku Pesundal bilang itu Matius apa? 21:31 Yang kamu di situ dinyatakan, Matius 21, jauh kali kok ke Matius 8, ini Matius 21. Matius 21:31 jelas di situ dikatakan bahwa pesundal mendahului kamu masuk surga. Di mana di situ ada kata jangan lagi, jangan berbuat lagi, di mana di situ? Yang kau dalilkan ini kan si pesundal. Iya, Matius 21:31 yang masuk surga, pesundal yang masuk surga. Matius 21:31, kau baca tuh. Si pesundal itu apa itu? Si pencina kan? Iya kan? Itu Datang lagi astagfirullahaladzim. kedua kalinya si perempuan itu. Nggak datang lagi kedua kali. Dengarin dulu. Setelah si perempuan itu mau dilempari pakai batu kan tidak jadi, dah. Lalu Ini sudah dimasuk surga, Baluap. Ini sudah masuk surga. Dia pesundal mendahului kamu masuk surga. Pertanyaan Iya. aku tadi, itu pesundal itu di surga ngapain? Bercocok tanam. Itu pertanyaanku. Pesundal itu- Kau bilang apa? Kau bilang Iya, apa? Baluap. si pesundal itu contoh barangnya itu menunjukkan ke perempuan yang berzina itu, udah. Kan di situ siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, hendaklah dia melemparnya pertama. Kan enggak ada yang berani. Pertanyaan itu saya itu nggak ada pembahasan surga. Itu nggak ada pembahasan surga. Udah gak usah ngeles kau. Matius 21:31 di surga. Di mana di situ pesundal mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Yaitu pesundal dulu masuk ke surga. Pertanyaan saya, itu pesundal itu di surga ngapain? Bercocok tanam. Aduh. Hah? Pesundal yang dimaksud Aduh. di situ pernah dia pesundal di bumi ini, bukan itu berbicara di surga. Mendahului seperti yang dimaksud ini seperti si perempuan pencina yang pernah dilempari pakai batu itu, kan datang lagi kedua kali si perempuan ini. Astagfirullahaladzim, Pergilah dengan datang damai lagi. sejahtera. Dengarin dulu. Pergilah dengan damai sejahtera, jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu yang dimaksud. Pertanyaan saya, itu di surga, pesundal di surga itu ngapain? Lah hidup seperti malaikat. Mana ada lagi orang itu? Mana ada lagi jadi orang dia di itu? surga hidup seperti malaikat. Dengarin. Mana ada lagi orang itu hidup di surga memiliki daging dan mana ada? Seks itu Manalah, kedagingan. manalah datanya? Pesundal itu hidup seperti malaikat di surga. Mana datanya? Ada. Mana? Di mana datanya? Ah, inilah. Ada yang itu. Coba dulu. Iya, di mana datanya? Pesundal masuk surga itu seperti malaikat. Di mana datanya? Ada, coba Kristen melahirkan hidup seperti malaikat, ada itu. Di mana datanya? Kau langsung lemas kau. Kau langsung letoy Oke. kau. Tadi kamu meminta saya di mana dikatakan di situ. Enggak, Jangan berbuat dosa enggak lagi. nyambung itu, enggak Bukan nyambung, enggak nyambung itu, enggak nyambung. Bukannya Enggak nyambung itu baru. Kutunjukkan Enggak nyambung. Enggak. Ya pertanyaan saya enggak. Pertanyaan saya tadi Balua, pertanyaan saya, di mana itu pesundal di surga ngapain, itu pertanyaan aku. Bukan melempari, bukan, Bro. Udah, sekarang udah. Mana datanya? Mana datanya? Oke. Mana datanya? Pesundal di surga hidup seperti malaikat, mana datanya? Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Aduh. Mana di situ pesundal hidup seperti malaikat? Ya kan? Kan tadi aku kan bertanya, pesundal di surga ngapain? Kau bilang mereka hidup seperti malaikat. Ya udah, mana datanya? Pesundal di surga itu hidup seperti malaikat, mana? Karena di dalam Bible itu pesundal mendahului kamu masuk kerajaan Allah. Nah, makanya saya tanya, itu pesundal ngapain? Dengarin. Si pesundal itu diceritakan yaitu orang-orang pendosa, para pencina. Ya, orang itu yang duluan tobat. Daripada kami tadinya tidak pernah kami ini sebenarnya berbuat zina. Makanya kalau tolak ukur dosa kami itu, dosa besar dan dosa kecil itu sama di hadapan Tuhan kami.
Makanya dia mengatakan mereka mendahului masuk surga, bukan orang itu masuk surga mau menunjuki bertuncit tidak, karena di surga pasti tidak ada lagi tulang. Iya. Nah, pesundal itu kan kau bilang kan pesundal itu menjadi malaikat, hidup seperti malaikat. Di mana datanya pesundal di surga hidup seperti malaikat? Memang kalau secara tertulis memang tidak ada seperti itu. Dalilnya yang mengatakan kalau kamu nanti masuk surga hidup seperti malaikat, tidak ada lagi menuncit. Aduh. Oke. Aku mau dengar dulu asumsi kamu. Coba baca 2 Samuel 12. Enggak, aku mau dengar asumsimu. Coba kau bacakan dulu 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Apa dikatakan di situ? Ya coba bacalah dulu. Kamu mendalilkan, bacakanlah. Aku malas. Bacalah. Aku nggak ingat kali itu ayatnya. Coba bacakan. Baca dulu 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Baca dulu. Oke, aku buka. Kalau kamu mendalilkan jangan cuma dikasih ayat, bacakan isinya. Mana 2 Samuel? 2 Samuel ada datamu. 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Ayat 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Iya. Nah, beginilah firman Tuhan, itu kah? Iya. Bahwasanya malapetaka akan kutimpahkan ke atas yang datang dari kamu, keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal yang di depan. Apa pertanyaanku di sini? Nah itu Tuhanmu, masa Tuhan ngambil istri orang lain? Mengambil istri orang lain? Ini kan ceritanya siapa ini? Si Daud ini. Iya, masa Tuhanmu istri orang lain? Coba, masa Tuhan si Daud melakukan kesalahan tapi istrinya yang dihukum, diambil istrinya lalu disuruh tidur dengan orang lain di depan orang banyak? Masa Tuhan kayak gitu? Karena ceritanya itu Tuhan tidak akan pernah berkenan, sama seperti si Hagar yang di Bible itu diusir itu Ismail itu, karena Tuhan tidak berkenan. Gimana sih cara berpikirmu? Iya kan, kenapa nggak diusir aja? Kenapa mesti diambil istri si Daud lalu disuruh tidur dengan orang lain di depan orang banyak loh? Karena itu perempuan pesundal. Baca. Yang baca dari awal. Yang melakukan kesalahan si Daud, bukan istrinya. Si Daud yang melakukan kesalahan. Kalau menjelaskan itu seperti ini, samalah seperti aku si Daud itu ya. Pergilah aku ke Pantura, kan di situ banyak perempuan yang tidak bermoral. Seperti itu boleh menjelaskan itu, bolokir. Aduh. Semuanya memang otomo. Udah kau di Rumbang Juma sana. Di Rumbang Juma kau ditungguin loh. Sekarang ku tanya dulu kau. Apakah Al-Quran itu perkataan Muhammad atau perkataan Subhanahu wa ta'ala? Al-Quran itu perkataan Allah. Al-Quran perkataan Allah. Bisa kamu buktikan? Kasih dalilnya. Apa dalilmu? Hai Karlis. Apa? Apa weh? Sabarlah dulu, aku lagi ini. Lama kali sabar. Apa? Kamera belakangnya. Iya. Lama kali. Apa? Kurang terang, jangan warna merah bro. Kurang terang, bacakan aja. Gak terang, karena warna merah itu dia. Bacakan aja. Karena warna merah gak nampak. Al-Anam. Bacakan. Iya apa bacakan? Enggak ada. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah.
Kemudian dia nggak jelas tuh, nggak bisa di bacakan ini. dari sini ya. Bacakan dari sini. Iya, bacakan. Surat apa coba? Suruh apa? Suruh baca apa? Al-An'am. Enggak kan itu nggak jelas, kabur. Inilah. Karena warna merah itu, jangan warna merah bikin, warna putih bikin. Ini Al-Fatihah ya kan? Al-Fatihah. Ada Al-Baqarah. Warna putih bikin, jangan warna merah. Gimana cara untuk warna putih ini? Nggak tahu pula aku, bah. Aku dari HP ku memang udah putih itu, pengaturannya lupa aku. Perlindungan mata. Ini Apa rupanya katanya di situ? ada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-An'am, Al-Maidah, Al-Fatihah. Al-Maidah, Al-An'am. Apa isi Al-Fatihah? Iya, yang kau tanyakan apa? Yang kau tanyakan? Yang kutanyakan ini di Al-An'am. Al-An'am. Coba tunggu. Tuh apa? Al-An berapa itu? Ayat berapa? Iya, apa yang mau apa? Nomor berapa? Ayat berapa? Mulai ayat 1 sampai ayat 2. Iya, apa yang mau kau tanya situ? Di sini dikatakan, ini kan bahasa Arab ini ayat ini kan bahasa Arab, dan ini lantunan Iya. cara bacanya, ini kan cara bacanya, dan itu terjemahan. Dikatakan di sini, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Suaramu pelan, bro. Jelas. Ini di atas ini kan ada bahasa Arab ini kan. Terus di sini Ini ada, ya, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Orang-orang kafir di situ ya. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menciptakan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Pertanyaannya apa? oh, kamu kayak kamu membaca kitab suci gimana sih? Kamu Lah, pernah berpikir? terus yang kamu Kamu pernah berpikir? yang kamu tanya apa? Yang aku tanya, setiap berkata, ini bahasa Indonesia ini diambil dari mana ini? Diterjemahkan dari bahasa Arab ini kan? Iya. Dikatakan di situ, ada Tuhan yang mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang mana? Kalau kamu apa? Tuhanmu. Kau baca ayat berapa, bro? Gak jelas, suaramu kurang kuat. Ayat 1 itu dimulai ayat 1. Iya, di ayat 1 segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ada Tuhan yang mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang mana lagi yang dimaksud di situ? Emang alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah. Iya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Terus masalahnya apa? Berarti ada di sini Tuhan yang lain lagi yang maksudkan Tuhan. Tuhan mau Tuhan. Baluap. Ini enggak pernah Ini aku kasih tahu nih. Dia aku kasih tahu nih ya. Ini caranya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad. Nih cara menyampaikan nih firman itu turun nih. Hai Muhammad nih. Misalnya nih ayat ini ya. Ayat ini. Katakanlah kepada mereka. Tuliskanlah di dalam Al-Quran. Katakanlah kepada mereka. Dan tuliskanlah. Nih tuliskanlah ini. Segala puji bagi Allah. Dengerin dulu. Dengerin ini. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Salahnya di mana? Ini Allah. Allah ini menyuruh Nabi Muhammad untuk menuliskan, menghafalkan. Salahnya di mana? Lalu tertulislah itu, jadilah Al-Quran. Salahnya di mana? Yang ku bertanyakan, Salahnya di mana? Yang ku pertanyakan, setiap berkata itu dikatakan Allahmu, ada Tuhanmu mengatakan Alhamdulillah, katanya segala puji bagi Allah. Allah Iya. maksud. Iya, Allah itu menyuruh. Iya, astagfirullah. Sudah aku jawab ini, dengerin pakai telinga. Ini ya,
Allah ini menyuruh nih Allah ini kan menyampaikan firman kepada Gabriel nih, kepada Jibril. Hai Jibril, katakan, ceritakan kepada Muhammad, yaitu supaya dia menuliskan, supaya dia menghafalkan. Inilah, hai Muhammad, Allah berfirman, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan suatu. Salahnya di mana? Gak ngerti kau yang tua apa yang ku maksud. Astagfirullahaladzim. Aku kata, sekali lagi aku bilang ya, Allah yang segala puji bagi Allah itu adalah untuk Allah, untuk Allah. Nah, udah. Nih saya kasih tahu, saya ceritakan bagaimana turun Al-Quran itu. Ini ayat-ayat Al-Quran itu turun nih kayak gini. Nih Allah mengatakan kepada Jibril, hai Jibril, ceritakanlah kepada Nabi Muhammad, ceritakanlah kepada Muhammad, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan suruhlah dia menghafalkannya. Lalu dihafalkan. Salahnya di mana? Lalu dituliskan. Bukan ayat 2-nya. Oke, ayat 2-nya. Memang lawatin itu aja pun. Nih ayat 2-nya ya. Aku tanya, malah mendongeng kau. Aku tahu pertanyaan kau. Yang di situ itu Allah. Deh, pertanyaan keduanya nih. Ini, dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menciptakan ajal kematianmu. Dan batas waktu tertentu hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Apa pertanyaan di sini? Kalau kamu mengatakan dialah, kamu lagi menceritakan dirimu atau lagi menceritakan orang lain? Aduh, ya Allah ya Robin, udah aku ceritakan. Saya kasih tahu nih ya. Nih saya kasih tahu nih. Itu dialah Allah nih. Allah ini kan katakan kepada Jibril, hai Jibril, cara turun nih ayat Al-Quran nih. Hai Jibril, katakan kepada Muhammad, ceritakanlah, kemudian katakan kepada, segala syukur bagi Allah, segala ya kan, segala puji bagi Allah, dan katakanlah kepada Muhammad, katakanlah, dialah itu aku, kata Allah, dialah itu aku yang menciptakan langit, yang menciptakan kamu dari tanah. Lah, lalu sampailah itu ke Jibril. Jibril pun mengatakan, hai Muhammad, Allah berfirman, katakanlah, dialah itu siapa? Allah. Dialah, tuliskanlah, hafalkanlah ayat ini, lalu tuliskan, dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Salahnya di mana? Berarti ini perkataan Jibril, begitu? Itu perkataan Allah. Allah berkata, itu perkataan Allah diturunkan melalui Jibril sampailah kepada Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Itu perkataan Allah. Lalu bagaimana Allah menyampaikannya kepada Nabi Muhammad? Melalui Jibril. Nanti Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menghafalkan, lalu disuruhlah para sahabat menghafal dan menuliskannya. Salahnya di mana? Aduh, capek kali, gak nyambung kan? Itulah kalau umat terjemahan, kalau umat terjemahan kayak gini. Kalau di sini, kalau ini dengarin dulu. Kalau ini perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah akan dikatakan di sini. Akulah yang menciptakan kamu dari tanah. Aduh. Aku menentukan batas. Dengerin, kalau dengerin. Dengerin ya, dengerin nih. Dengerin nih, aku baca kayak duanya ya. Teman-teman dengarkan yang di bawah teman-teman. Di sini ayat duanya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukan. Kalau Allah menyuruh Nabi Muhammad mencatat akulah, dia orang berprasangka bahwa Nabi Muhammad aku itu adalah Tuhan. Makanya Allah menyuruh dialah itu menuju ke Allah. Udah paham? Nih saya ulangin lagi ya. Benar itu. Ini saya ulangin lagi ya. Nih Allah nih mengatakan kepada Jibril, hai Jibril,
Ya, sampaikanlah firmanku kepada Muhammad. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Ini masih Allah. Namun demikian kamu masih meragukan. Nah gitu. Nih, Jibril nih, sampaikanlah. Hai Muhammad ya. Allah mengatakan Dialah siapa? Allah. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Paham nggak kau bahasa Indonesia? Kalau dikatakan Astagfirullahaladzim. Kau yang nggak paham cara. Dengerin ya. Dengerin ya. Ayat itu kalau diganti, seandainya diganti itu aku, lalu aku membacakan ini. Aku menciptakan kau dari tanah. Jadi seakan-akan itu aku yang baca. Makanya dibikin kata dialah. Allah lebih tahu daripada kau, baluap. Astagfirullahaladzim. Allah lebih tahu. Makanya kata Allah dialah, kata Allah. Kalau sebenarnya itu ada kata aku, coba ya, bacakan nih kata aku ya. Aku ikutin kok ya. Seandainya aku bikin ini, akulah yang menciptakan kamu dari tanah. Aku yang menciptakan dari tanah. Aku. Kalau aku bikin kata akulah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian aku menetapkan ajalmu. Aku. Makanya dibikin kata dialah. Allah lebih tahu daripada kau, Otet. Karena Allah tahu otak kau nggak mampu. Makanya kata Allah, dialah yang menciptakan kamu. Dia. Kalau diganti jadi aku, berarti aku. Oten balon. Astagfirullahaladzim. Nah, oke. Sebelum kau turun, sebelum kau kabur, dikuasai tahu sama kau ya. Kalau kau mau membahas Al-Quran kami, ku kasih tahu, bahaslah Bible-mu sendiri, karena di dalam Bible-mu itu sudah jelas banyak kebenaran dan ada kebenaran, dan disitulah kau menentukan siapa yang benar. Dan perlu kau ketahui lagi ya, di dalam Bible kau itu ya, yang tadi kau mengatakan bahwa kau menyembah suara, teman-teman, dia menyembah suara, dia menyembah firman. Nah, dia tadi yang mengatakan, jadi Tuhannya dia adalah suara. Ya teman-teman, Tuhan dia adalah suara, Tuhan dia adalah firman. Dia menyembah suara, dia menyembah firman. Oke, jangan lupa besok jam 10 pagi ya, Baluap. Dengerin. Ya, apa lagi? Di Bible kami, inilah harusnya kamu cari ayat yang sama itu yang udah dibilang. Iya, apa? Waktu Tuhan kami berfirman kepada Musa, mana di sini? Berfirmanlah Tuhan. Inilah perkataannya. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuh. Dan jadilah demikian. Kalau dikatakan di sini, hendaklah, kulihat di mana sih? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka Allah melihat semuanya itu baik. Hendaklah, kalau ada Tuhan kami mengatakan dialah, udah, maka tentu Tuhan tidak lagi sedang berbicara itu dalam dirinya. Artinya dia itu menunjukkan Tuhan-Tuhan yang lain. Makanya Tuhan selalu berkata, akulah yang menciptakan kamu. Aku itu disuruh si Musa menuliskan itu aku. Apakah itu perkataannya si Musa? Kan tidak. Barulah si Musa datang. Dialah, berarti itu perkataannya si Musa yang menciptakan kamu dari tanah dan segala isinya, dan segala pohon-pohonan dan hewan-hewan. Itulah perkataannya si Musa. Kalau Tuhan kami, akulah yang mengatakan. Itu perkataan Tuhan. Tadi kita mungkin apa bilang? Dialah. Tuhanmu mengatakan kepada Jibril, dialah. Oke, sekarang coba kita buka Yohanes 17:8. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Itu siapa? Kalau itunya kau mau, mu itu siapa? Ayo. Mu itu siapa? Dakwah engkau lah. Udah gak usah makannya. Mu itu siapa? Ayo. Mu itu siapa? Merujuk kepada sumbernya itu.
Siapa sumbernya? Ya, Siapa itu. sumbernya? Itu. Mana di situ Elohim? Mana di situ Elohim? Memang kata tertulis itu tidak ada. Kalau giliran Biblemu memang kalau gitu, kalau giliran Biblemu Justru memang kalau kau tuh. cari Tadi ayat ayat Al-Qur'an yang kok bantah. Giliran memang. Tuhan kan jelas balua. dua natur manusia. Natur manusia. Dua natur, kan tadi lagi dua natur. Di mana datanya dua natur manusia? Di mana datanya dua natur? Di mana datanya dua natur manusia? Mana datanya? Mana datanya? Kau baca di Yohanes 1 yang 14. Mana natur? Di mana dua natur manusia? Mana? Memang kata Mana? tertulis. Di mana datanya? Gak ada kata memang. Di mana katanya dua natur? Di mana? Udah mulai goyang dia, geng. Udah mulai goyang dia. Aku goyang. Di mana datanya dua natur? Di mana? Di mana datanya dua natur? Begini loh. Ayo, di mana? Di mana? Blokir, begini maksud tadi. Di mana datanya dua natur? Memang tidak ada syarat tertulis. Tidak ada. Tidak ada. Yesus kan jelas-jelas kamu lihat dia itu manusia memiliki daging dan tulang. Tuhanku itu tidak Dasar. memiliki daging dan tulang. Kalau giliran Bible-nya, kan? Giliran Bible-nya. Gila. Giliran Bible-nya aja. Giliran Bible-nya ya kan, weh. Giliran Bible-nya. Tulaten kok udah dijelaskan berkali-kali ya kan tentang ayat Al-Qur'an, tapi kok ini kok bantah. Giliran Bible-mu kok bilang dua natur. Ya kan? Malas dengernya. Kok cuma ngeles aja kok dari tadi asumsi. Turun lagu ya. Bukti ya. Iya. Oke, ya udah ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikum. Jangan kau ngucapi salam. Dilarang dalam Bible kau berdua. Bible kau ngelarang. Udah turun kau. Capek kita jelasinnya. Baluak. Capek kita jelaskan ayat Al-Quran. Giliran dikenakan ke dalam Bible-nya dua natur katanya. Makanya makan sate Padang. Udah jaringan kau udah mulai ini. Jaringan kau udah mulai nge-lag. Udah habis paketnya, udah habis. Udah habis paket kau tuh. Astagfirullah. Tadi kita udah capek aku jelaskan Al-Quran.